kita mengenal apa yang disebut arsip sosial. Arsip perorangan, arsip individu, itu nanti bisa menjadi bagian dari keseluruhan arsip sosial atau sering disebut social record. Arsip sosial ini selalu terkait dengan konteks. Misalnya konteks sosial. Ini membentuk tindakan orang-orang, jadi sekelompok orang dalam satu institusi atau dalam satu lembaga, karena aktivitasnya itu, dia akan melahirkan arsip dalam konteks by product, hasil samping dari aktivitas manusia itu. Nah, kemudian dalam konteks intelektual, ya, dalam konteks ini, maka bukti-bukti aktivitas manusia itu selalu akan dipertahankan oleh kelompok tadi, oleh kelompok sosial tadi, dan bisa juga menjadi bagian dari fungsi arsip itu yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi informasi yang bisa mengcapture, menangkap, yang bisa melestarikan informasi dari kelompok-kelompok sosial dalam waktu tertentu, ya, maka bentuk arsipnya adalah arsip audio visual. Nah, dalam konteks ini nanti arsip audio visual yang tetap dipertahankan karena mempunyai fungsi penting bagi komunitas itu, maka arsip itu akan dipelihara. Jadi ada proses pemeliharaan, ada riwayat pemeliharaan arsip by product yang dihasilkan oleh kelompok sosial, komunitas, yang dalam konteks ini kita sebut arsip sosial. Nah, ini rumusannya. Jadi menurut Bastian, arsip sosial merupakan produk, ya, dari proses penciptaan multilinear yang semula diawali atau dimulai dari individu, ya, individu pencipta arsip sampai ke institusi pencipta arsip dan gabungan antara arsip individu, ya, atau antar pencipta arsip, ya, dalam konteks ini maksudnya antar pencipta arsip individu dan kelompok ini, ya. Jadi apa yang disebut arsip sosial itu bermula dari aktivitas manusia yang menghasilkan arsip, ya, kemudian bergerak ke wilayah komunitas, ke wilayah individu, ya, dan oleh karena itu Bastian menyatakan bahwa arsip sosial adalah gabungan antar pencipta arsip, maksudnya gabungan antar pencipta arsip individu dengan pencipta arsip komunitas atau kelompok sosial itu. Nah, rumusan yang lain, arsip sosial ini juga merupakan rekaman dari keseluruhan arsip dalam bentuk, ya, yang dihasilkan dari berbagai tindakan dan interaksi antar dan di antara orang-orang, jadi antar dan di antara individu-individu, dan interaksi antar institusi dalam sebuah masyarakat. Nah, kalau dalam konteks misalnya institusi dalam sebuah masyarakat besar, masyarakat misalnya, ya, dalam satu negara itu kan ada kementerian-kementerian dan macam-macam itu. Nah, itu institusi-institusi dalam konteks sosial ini adalah organisasinya itu negara, sosial, organisasi sosial negara, tapi di dalam negara itu kan ada kementerian, departemen, macam-macam dan seterusnya. Ini. Jadi arsip sosial menurut Bastian ini dapat berupa hasil dari interaksi antar pencipta arsip atau antar individu pencipta arsip, atau hasil dari interaksi antara dan di antara individu dengan institusi atau organisasi, atau interaksi antara dan di antara organisasi itu sendiri, ya, di dalam sebuah masyarakat. Jadi saya terjemahkan masyarakat dalam sebuah komunitas. Nah, kalau komunitasnya itu negara, bagaimana interaksi antar institusi? Jadi hubungan antara misalnya Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dengan kementerian yang lain, itu yang dimaksud interaksi antara dan di antara institusi itu, ya. Oke, kita lanjut. Arsip selalu juga terkait dengan ini, kuasa sosial. Nah, kuasa sosial itu
kira-kira begini. Jadi di dalam satu negara yang bersifat otoriter, maka arsip itu akan dikuasai oleh negara itu. Dan arsip itu digunakan untuk mengagungkan negara yang bersifat otoriter itu. Ini yang dimaksud dengan kuasa sosial. Jadi kalau komunitasnya, konteksnya negara, maka kuasa sosial itu adalah negara. Sebenarnya arsip ketika dia lahir, baik itu dari by product individu, baik itu dari by product organisasi, sifatnya netral. Jadi arsip ketika lahir itu netral. Ini menurut Jenkinson dan Duranty. Dan tidak memihak, makanya disebut parsial arsip itu. Nah, ketika arsip itu kemudian disimpan di satu lembaga kearsipan, maka di sana ada faktor ini, kuasa sosial. Siapa yang menyimpan? Misalnya negara otoriter yang menyimpan arsip itu bisa digunakan untuk fungsi simbolik. Fungsi simbolik misalnya arsip itu digunakan misalnya untuk mengagungkan kekuasaan negara yang otoriter itu yang dimaksud fungsi simbolik itu. Jadi kuasa sosial ini bisa melakukan dekonstruksi maupun bisa melakukan rekonstruksi. Kalau dekonstruksi ini artinya arsip itu tidak direkonstruksi seperti ketika dia tercipta. Nah, biasanya dalam konteks dekonstruksi ini, tadi arsip-arsip itu digunakan oleh pemilik arsip. Pemilik ini bisa negara, bisa organisasi, bisa perorangan untuk fungsi-fungsi simbolik, fungsi-fungsi mengagungkan pemiliknya, baik itu individu, organisasi, maupun negara. Tetapi kuasa sosial yang kemudian dalam bentuk rekonstruksi, jadi arsip itu direkonstruksi seperti ketika dia tercipta. Makanya arsip itu nanti menjadi realistik. Ini biasanya untuk negara-negara demokratis, ya, itu melakukan rekonstruksi arsip. Gunanya untuk apa? Gunanya misalnya untuk ini apa? Membangkitkan semangat nasionalisme, membangkitkan semangat perjuangan, membangkitkan apapun. Ya, ini dalam konteks rekonstruksi. Jadi pemilik arsip, ya dalam konteks ini saya sebut kuasa sosial, ini bisa melakukan dekonstruksi. Kalau dia melakukan dekonstruksi arsip, yang semula arsip itu netral, maka dia akan digunakan untuk ini, ya tujuan pemiliknya, pemilik arsip dalam bentuk simbolik untuk mengagungkan pemiliknya. Tapi kalau kuasa sosial ini melakukan rekonstruksi sesuai dengan bagaimana arsip itu dilahirkan, maka bentuknya nanti menjadi realistik sesuai dengan apa yang terjadi. Makanya ada konsep otentik, original, macam-macam itu. Nah, biasanya ini masuk dalam wilayah rekonstruksi. Tapi kalau kuasa sosial pemilik arsip itu melakukan dekonstruksi, maka nanti ini larinya ke simbolik. Pemilik arsip atau kuasa sosial yang melakukan rekonstruksi, maka nanti larinya akan realistik ini. Jadi arsip by product ketika dia tercipta itu netral dan imparsial, tidak memihak. Tapi ketika arsip itu disimpan di suatu repository atau depo, nah tergantung dari pemilik depo itu. Apakah dia akan didekonstruksi? Kalau didekonstruksi maka simbolik. Nah, tapi kalau pemiliknya itu melakukan rekonstruksi, maka larinya akan realistik. Jadi arsip yang dipublikasikan ya dalam bentuk apapun, ya misalnya pameran apa dan lain-lain, itu dalam konteks rekonstruksi itu akan mendekati ini netral dan tidak memihak. Tetapi kalau dekonstruksi maka ini akan dimanipulasi ya tujuannya untuk ini tadi mengagungkan pemiliknya. Sekali lagi, pemilik itu bisa individu, bisa komunitas, organisasi. Nah, organisasi itu bisa negara dan macam-macam. Maka ini larinya ke simbolik kalau dikonstruksi.